Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis arba'in yang ke-15 tentang berkata baik, memuliakan tamu, dan adab bertetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 6018, 6019, 6136, 6475, dan Muslim nomor hadis 47. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, jadi termasuk salah satu hadis yang secara sanad paling sahih. Disepakati periwayatannya oleh pemilik Sahihain Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun selama 4 tahun itu beliau bersungguh-sungguh, beliau terus menempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya menjadi sahabat dengan riwayat hadis paling banyak, di mana hadis beliau mencapai 5.374 hadis. Masya Allah, jumlah hadis yang sangat banyak, dan beliau kumpulkan dalam 4 tahun perkawanan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya kita barangkali agak terlambat untuk mencintai belajar agama. Jangan berkecil hati, kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa mencontoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bisa mengejar ketertinggalan kita dibandingkan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dalam mencintai Islam dan mempelajari agama ini. Beliau wafat pada tahun 59 Hijrah. Dalam hadis ini beliau menyampaikan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Iman kita yang ada di dalam hati harus memiliki buahnya dalam lidah kita maupun dalam anggota tubuh kita yang lain. Karena iman itu tidak hanya dalam hati saja, tapi menurut Al-Sunnah wal Jamaah, iman itu adalah meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan kata-kata, dan juga beramal dengan organ tubuh kita. Itulah yang disebut dengan iman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menyatakan, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah salah satu cabang iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada 70 sekian cabang iman. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu adanya di lisan kita. Pengucapan la ilaha illallah, maka sebagian cabang iman ada di lidah kita. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini kita lakukan dengan tangan dan kaki kita, maka itu mencerminkan iman yang ada di anggota tubuh kita. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Malu itu adanya di hati kita. Maka masing-masing ketiga amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang agung ini mencerminkan 3 tempat iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilaha illallah itu di mulut kita, kemudian menyingkirkan gangguan itu dengan anggota tubuh kita, dan rasa malu itu sudah ada pada diri kita, yaitu pada hati
hati kita, maka iman yang benar, iman yang jujur itu pasti akan tercermin dalam anggota tubuh yang lain, termasuk di antara anggota tubuh yang seharusnya menampilkan dan mencerminkan iman kita adalah mulut kita. Pesan hadis arba'in yang ke-15, yang pertama, mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Pada potongan pertama hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan hal ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Yang beliau soroti adalah mulut kita ini. Disebut di sini barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dua saja yang disebutkan dari 6 rukun iman yang ada, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada hari akhir. Ada 6 rukun iman, tapi yang disebutkan di sini hanya 2. Kenapa? Ini penyebutan sebagian, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Artinya barang siapa yang beriman hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Adapun penyebutan Allah dan hari akhir secara khusus adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling utama yang harus kita imani. Iman ini adalah iman yang paling penting, ini pokoknya. Keimanan yang lain kepada malaikat Allah, kepada Rasul Allah, kitab Allah, kepada qada dan qadar, kepada hari akhir, ini semuanya mengikuti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut di awal. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa hari akhir? Karena yang berhubungan langsung dengan amalan-amalan kita adalah hari akhir. Karena pada waktu itu kita akan dihisab. Jika kita akan mendapatkan balasan yang baik, jika amalan kita buruk, kita akan mendapatkan balasan amalan buruk. Dan pada hari akhir itulah terdapat kebangkitan hisab. Ini yang akan mengingatkan kita untuk terus beramal baik. Oleh karena itu, marilah kita berkata-kata yang baik, marilah kita menghormati tetangga kita, marilah kita menghormati tamu kita, karena di hari kiamat kelak kita akan mendapati kebangkitan dan hisab, maka kita harus banyak beramal. Ini rahasia kenapa disebutkan adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Penyebutan secara khusus, tapi yang dimaksud adalah semua iman. Kita harus mengimani itu semua. Dan iman kita harus kelihatan, harus nampak dalam mulut kita. Dan di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah menjaga lisan kita dengan berkata-kata yang baik saja. Atau kalau tidak bisa, hendaklah kita diam. Hal ini ditegaskan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah iman seseorang itu lurus sampai hatinya lurus, dan tidaklah hatinya lurus sampai lisannya lurus. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus mengimani kandungan hadis ini, karena hadis ini sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Hadis riwayat Ahmad dihukumi hasan oleh Al-Albani rahimahullah, maka kita meyakini bahwasannya iman kita tidak akan lurus sampai hati kita lurus dulu. Hati yang paling utama, ini organ tubuh yang paling penting, yang kalau dia baik maka seluruh amalnya akan baik, yang jika dia rusak maka seluruh organnya pun akan rusak. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak akan lurus iman seseorang hamba sampai hatinya lurus dulu. Maka kalau kita ingin membersihkan diri, yang harus dibersihkan pertama kali adalah hati kita. Ini yang paling penting. Kalau hati sudah baik, maka dia akan mempengaruhi amal yang lain. Tapi kata beliau, hati kita tidak akan beres, tidak akan lurus, kecuali setelah mulut kita beres dulu. Dia sangat berhubungan erat dengan lisan atau mulut ini. Beliau mengatakan kunci lurus hati adalah lurusnya lisan. Maka kalau kita ingin hati kita bersih, kita ingin hati kita lurus, ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita luruskan dulu mulut kita. Bagaimana caranya?
Caranya dengan mengamalkan hadis ini, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahmatullahi alaihima, kata beliau arti hadis ini adalah saat kita ingin mengucapkan suatu kata-kata, hendaklah kita berpikir apakah kata-kata ini adalah kata-kata yang baik. Kalau baik katakanlah, atau kalau kita mengetahui bahwasannya kata-kata itu buruk atau kita ragu itu baik atau buruk, maka pilihannya adalah kita diam. Inilah penjelasan beliau seperti itu. Saat kita yakin bahwa kata-kata itu baik, maka kita mengucapkannya, karena bagaimanapun mengucapkan kata-kata yang baik itu lebih baik. Kenapa? Karena mengucapkan kata-kata yang baik lebih baik daripada diam. Karena kata-kata yang baik itu bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk mendengarkan baik itu keluarga kita sendiri, keluarga kecil kita, istri kita, anak-anak kita, ataupun orang yang mendengar dalam lingkup yang lebih luas. Mereka mengambil manfaat. Kebaikan yang menular kepada orang lain lebih baik daripada kebaikan yang terbatas manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri saja. Maka bagaimanapun berkata-kata yang baik lebih baik daripada hanya sekedar diam. Seorang ulama mengatakan di depan Umar bin Abdul Aziz, orang yang diam atas dasar ilmu itu sama saja dengan orang yang berbicara atas dasar ilmu. Ini dua-duanya sifat terpuji yang hendaknya kita berusaha mengumpulkannya. Jadi kalau diam dikarenakan ilmu, berkata juga dikarenakan ilmu. Kata-kata ini disampaikan oleh seorang ulama di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku berharap orang yang berkata-kata karena ilmu adalah orang yang terbaik dari keduanya. Maksudnya beliau mengatakan iya keduanya baik. Diam atas dasar ilmu, baik berbicara atas dasar ilmu juga baik. Tapi aku berharap orang yang berbicara atas dasar ilmu itu adalah yang terbaik dari keduanya. Dia punya kedudukan lebih tinggi. Kemudian beliau menjelaskan karena kebaikan itu menular untuk orang lain. Sementara yang hanya diam saja atas nama ilmu, dia akan mendapatkan pahala. Tapi diamnya dia itu adalah untuk dirinya sendiri saja. Dan nasihat ini banyak diulang-ulang oleh para ulama. Mereka mengikuti Rasulullah SAW yang mewanti-wanti kita. Karena mengatur lisan ini sungguh tidak mudah, mengontrol mulut kita ini sungguh tidak mudah. Maka banyak yang bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang besar, yang berat, misalnya qiyamul lail atau sekian rakaat, bisa saum di hari-hari yang panjang, bisa bersedekah dengan harta yang banyak. Tapi banyak juga di antara mereka yang tidak mampu mengontrol mulutnya. Mulutnya masih berkata-kata yang buruk dengan berbohong, menggunjing. Ini sungguh tidak mudah untuk kita hindarkan. Maka Nabi Muhammad SAW menjadikan ini sebagai tanda iman seseorang. Iman kita tidak lurus kecuali setelah hati kita lurus, dan hati kita tidak lurus kecuali setelah mulut kita lurus dahulu. Maka ini penting untuk kita camkan bersama, dan tentu kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Qaf ayat 17 dan 18, tidak ada satupun perkataan yang keluar dari mulut kita kecuali itu ditangkap oleh para malaikat yang mengawasi dan mencatat. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasannya banyak manusia yang binasa karena mulut mereka. Ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah kami dihukum dengan apa yang kami ucapkan? Maka beliau mengatakan, bukankah yang membuat orang jatuh dalam neraka itu atas wajah-wajah mereka itu adalah buah dari mulut mereka sendiri?
Iya, buah dari ucapan yang buruk yang mereka ucapkan, maka kunci agar kita bisa mengontrol ini semua adalah mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW di potongan pertama hadis Abu Hurairah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam, hanya itu dua pilihannya. Maka ini sungguh termasuk jawaimul kalam, kata-kata mutiara dari Rasulullah SAW yang pendek dan syarat makna. Kalau kita bisa mengamalkannya, maka insya Allah kita akan selamat. Demikianlah penjelasan hadis Arba'in yang ke-15 bagian yang pertama. Semoga bermanfaat.